nanti muncul tampilan seperti ini, kalian klik di bagian merger, akuisisi, stock split, serta reverse stock split. Nah, terus habis itu tinggal disesuaikan dengan bulan ataupun tahun yang akan kalian cari. Nah, di sini itu ada salah satu perusahaan. Di sini kebetulan saya ngambil contoh salah satu perusahaan yang melakukan pemecahan nilai saham pada bulan Oktober tahun 2021. Di sini. Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya, kabar baik di sini. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat selalu semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, pada konten pembelajaran kita kali ini, sebelumnya mungkin kita sempat berpikir ya, bagaimana kalau misalkan kinerja keuangan perusahaan mengalami kenaikan, terus habis itu di sini pasti bakalan mengikuti juga ya harga sahamnya. Nah, lalu kan kalau misalkan semakin tinggi harga saham, nah apa yang akan dilakukan oleh perusahaan? Nah, itu nanti kita akan bahas mengenai stock split. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan kinerja keuangan perusahaan di sini mengalami penurunan. Nah, namun di sini juga harga sahamnya juga ikut turut mengalami penurunan. Nah, lalu tindakan apa yang akan dilakukan perusahaan? Nah, tindakan yang dilakukan perusahaan itu bisa dilakukan dengan reverse stock split. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana sih? Oke, kita akan simak ya pada konten pembelajaran kita kali ini. Oke, check this out. Nah, teman-teman, apa sih jadi yang dimaksud dengan stock split? Baik, jadi stock split itu merupakan salah satu yang aksi korporasi yang dilakukan perusahaan apabila di sini perusahaan memiliki kinerja yang cukup baik, terus otomatis juga kan dari kinerja keuangan perusahaan yang cukup baik bakalan mempengaruhi dari harga sahamnya kan ya. Harga saham perusahaan pasti juga cenderung akan mengikuti mengalami kenaikan juga. Nah, semakin tinggi harga saham perusahaan kan pasti bakalan semakin sulit ya untuk dijangkau oleh investor untuk melakukan pembelian saham suatu perusahaan tersebut. Karena di sini ya semakin tinggi harga saham ya berarti kan semakin besar nilai uang yang harus disediakan investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu di sini itu perusahaan bisa melakukan pemecahan dari nilai saham yang dimiliki perusahaan sehingga nanti di sini harga saham serta nilai nominal saham perusahaan bisa menjadi lebih kecil ya teman-teman. Namun di sini untuk nilai modal ataupun dari sisi kinerja keuangan perusahaan masih nilainya tetap. Nah, bagaimana maksudnya lebih jelasnya? Nah, nanti kita akan jelaskan kembali lagi lebih rincinya, contohnya salah satu perusahaan pada beberapa menit video ke depan. Nah, teman-teman, sebelum perusahaan melakukan aksi korporasi atau suatu kegiatan yang harus dilakukan perusahaan apabila harga sahamnya mengalami kenaikan yang cukup tinggi, di sini biasanya perusahaan sebelum melakukan pemecahan nilai nominal saham serta harga sahamnya, di sini perusahaan harus menentukan atau meminta persetujuan terlebih dahulu ya kepada para investor-investor lamanya atau pada para pemegang saham lamanya di sini melalui rapat umum pemegang saham. Nah, jadi nanti di sini sebelum dilakukan pemecahan nilai nominal saham serta harga sahamnya, biasanya nanti di sini perusahaan akan mengundang para investornya tersebut di sini untuk mengadakan rapat umum pemegang saham. Apakah para pemegang saham lamanya di sini menyetujui atau tidak apabila saham perusahaan di sini dipecah kayak gitu. Baik dari harga sahamnya ataupun nilai nominal sahamnya. Nah, teman-teman, kenapa sih perlu dilakukan pemecahan nilai saham? Nah, jadi di sini itu diharapkan dengan adanya pemecahan nilai saham, otomatis harga suatu saham perusahaan di sini akan semakin terjangkau. Jadi sehingga semakin banyak para calon pemegang saham perusahaan di sini bisa melakukan pembelian suatu saham perusahaan tersebut, dan jadi diharapkan juga di sini juga bisa meningkatkan likuiditas. Jadi maksudnya di sini itu meningkatkan likuiditas seperti itu tadi ya teman-teman. Jadi ibaratnya semakin menjangkau para investor di sini untuk melakukan para calon investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Dan otomatis juga di sini diharapkan juga bagi perusahaan itu share outstanding atau jumlah lembar saham beredarnya di sini akan semakin meningkat, sehingga diharapkan ya di sini semakin banyak investor atau calon para pemegang saham di sini untuk menginvestasikan pada perusahaan yang melakukan pemecahan nilai nominal saham. Nah, teman-teman, dari aksi kegiatan yang dilakukan perusahaan berupa stock split atau pemecahan nilai harga saham ataupun nilai nominal sahamnya di sini tidak mempengaruhi fundamental kinerja keuangan perusahaan ya, khususnya bagian dari modal
yang dimiliki perusahaan, baik itu dari total modal ataupun agio ataupun modal di store-nya, di sini nilai nominal masih tetap seluruhnya ya. Nilainya seluruhnya masih tetap ya, namun nilai nominal serta harga sahamnya saja yang akan berbeda atau berubah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan total modal, modal di store, serta agio saham? Nah, teman-teman bisa mungkin flashback kembali lagi ya beberapa video-video sebelumnya. Sebelumnya kita sudah sempat membahas ya apa yang dimaksud dengan modal di store, agio saham, serta total modal. Nah, teman-teman, sama ya seperti tadi yang saya sempat jelaskan di beberapa menit sebelumnya, biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja yang baik, biasanya di sini itu perusahaan-perusahaan yang melakukan aksi korporasi berupa pemecahan nilai saham atau biasa disebut sebagai stock split, biasanya di sini itu dilakukan oleh beberapa perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja keuangan atau kinerja fundamental yang baik. Kenapa? Ya karena bisa dibilang di sini kalau kinerja keuangannya yang baik, pasti otomatis juga pasar akan mengapresiasi, atau bisa dibilang di sini itu pasar akan semakin banyak ingin melakukan, ibaratnya para calon investor semakin banyak ingin melakukan pembelian saham perusahaan, dan otomatis kan semakin banyak calon investor ingin melakukan pembelian saham, sedangkan di sini bisa dibilang ibaratnya tuh penawarannya sedikit, atau istilahnya di sini hukum permintaan dan penawaran itu berlaku ya teman-teman. Semakin sedikit barang namun sedangkan permintaan semakin banyak, otomatis suatu harga barang di sini akan mengalami kenaikan. Begitu juga sama untuk harga saham juga seperti itu ya teman-teman. Sedangkan di sini para calon investor semakin banyak yang tertarik untuk menginvestasikan pada perusahaan yang melakukan pemecahan nilai saham di sini, sedangkan stok barangnya itu terbatas, otomatis harga sahamnya akan turut mengalami kenaikan. Nah, di sini semakin tinggi harga suatu saham perusahaan dikarenakan kinerja keuangan perusahaan atau fundamental perusahaan di sini mengalami kenaikan atau memiliki kinerja yang cukup bagus. Nah, semakin tinggi kan harga saham perusahaan. Nah, biasanya semakin tinggi harga saham perusahaan itu semakin sulit, seperti tadi yang sempat saya jelaskan ya di beberapa menit sebelumnya, semakin sulit bagi para calon investor untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan, karena ya investor tersebut itu butuh dana semakin besar kalau harga sahamnya semakin tinggi. Nah, maka dari itu biasanya perusahaan akan mensiasatinya dengan melakukan pemecahan nilai saham atau biasanya disebut di sini stock split. Sehingga diharapkan di sini ya semakin banyak investor yang tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaan. Nah, teman-teman, umumnya biasanya di sini itu perusahaan yang akan melakukan pemecahan nilai saham, baik itu nilai nominal serta harga sahamnya, di sini biasanya pada saat perusahaan menjelang dilakukan pemecahan nilai saham serta setelah dilakukan pemecahan nilai saham, biasanya di sini pada saat-saat momen tersebut itu harga saham perusahaan di sini akan cenderung mengalami kenaikan ya. Kenapa ya? Karena di sini akan banyak investor-investor yang calon investor di sini memburu saham perusahaan tersebut. Diharapkan ya nanti setelah dilakukan pemecahan nilai saham perusahaan di sini tuh harga saham perusahaan itu akan mengalami kenaikan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari stock split. Nah, jadi maksudnya apa sih? Kenapa perusahaan melakukan pemecahan nilai saham? Sama seperti tadi ya, teman-teman saya sempat menjelaskan, karena harga saham suatu perusahaan di sini mengalami kenaikan yang cukup tinggi akibat dari, bisa dibilang dari sisi kinerja keuangan ataupun sisi fundamental perusahaan mengalami kenaikan, otomatis semakin banyak calon investor yang tertarik untuk investasi pada perusahaan tersebut. Nah, semakin banyak calon investor yang tertarik, namun harga sahamnya mengalami kenaikan, otomatis kan di sini semakin berat kan ya untuk investor melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Sehingga di sini perusahaan akan melakukan siasat dengan melakukan pemecahan nilai saham. Nah, diharapkan ya di sini itu semakin banyak investor yang melakukan investasi pada perusahaan tersebut, dan diharapkan juga di sini jumlah investornya akan semakin bertambah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini sama ya seperti tadi saya sempat jelaskan ya teman-teman, diharapkan di sini dari adanya melakukan pemecahan nilai saham, di sini diharapkan dari sisi transaksi saham perusahaan di bursa efek, di sini itu diharapkan likuiditas atau dari nilai transaksinya itu semakin banyak atau semakin besar atau semakin sering ditransaksikan. Sehingga diharapkan apabila investor yang ingin melakukan penjualan ataupun pembelian saham perusahaan di sini tidak mengalami kesulitan ya, karena bisa dibilang di sini itu ya semakin banyak bisa dibilang itu
saham yang ditawarkan perusahaan melalui bursa efek, seperti itu. Ya, dikarenakan tadi semakin banyak minat investor untuk membeli saham perusahaan, namun di sini harga sahamnya cenderung tinggi, biasanya perusahaan akan mensiasati dengan melakukan pemecahan nilai saham atau stock split. Nah, jadi kan semakin banyak saham perusahaan yang tersedia di pasar, sehingga nanti di sini investor bisa semakin mudah untuk melakukan pembelian ataupun penjualan dari suatu saham perusahaan tersebut yang melakukan pemecahan nilai saham atau stock split. Nah, teman-teman, tujuan selanjutnya dari pemecahan nilai saham sama seperti tadi ya, saya sempat menjelaskan di sini perusahaan diharapkan di sini itu melakukan pemecahan nilai saham itu diharapkan semakin banyak investor di sini yang tertarik atau para calon investor yang tertarik atau para calon pemegang saham tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaan. Ya, diharapkan dari pemecahan nilai saham di sini itu ya harga saham perusahaan itu tidak menjadi tinggi, sehingga nanti di sini itu ya kalau misalkan harga saham perusahaan itu tinggi, otomatis bakalan memberatkan ya bagi para pemegang saham, sehingga kalau misalkan di sini harga sahamnya setelah dilakukan pemecahan nilai saham, otomatis kan nanti di sini harga sahamnya itu akan lebih kecil ya atau lebih rendah, sehingga nanti di sini semakin banyak para calon pemegang saham untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut, sehingga di sini ya diharapkan ya dari pemecahan nilai saham tersebut itu ya harga saham perusahaan itu terjangkau dan semakin banyak investor yang melakukan investasi pada perusahaan. Nah, selanjutnya tadi sama ya seperti saya jelaskan ya sebelumnya, kan tadi di sini diharapkan adanya pemecahan nilai saham di sini itu bisa semakin menjangkau investor yang memiliki modal terbatas untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Jadi nanti di sini itu penyebaran saham perusahaan di sini itu tidak hanya bagi para pemegang saham lama ya yang memiliki uang yang cukup besar, namun di sini bisa dibilang para investor-investor yang memiliki modal terbatas juga bisa dibilang bisa memiliki saham perusahaan. Jadi di sini bisa dibilang itu penyebaran sahamnya itu semakin luas ya teman-teman, tidak hanya untuk investor yang memiliki modal besar, namun investor yang memiliki atau bisa dibilang para calon investor yang memiliki modal terbatas juga bisa untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Oke teman-teman, mungkin kita ngambil salah satu contoh langsung aja ya, agar teman-teman mungkin bisa lebih jelas juga maksudnya ini bagaimana sih stock split ini kayak gitu. Nah, jadi mungkin kita ngambil salah satu contoh di sini itu salah satu perusahaan. Nah, misalkan di sini kebetulan teman-teman bisa mencari ya melalui website KSEI. Nah, terus habis itu setelah kalian klik, nanti kalian klik di bagian publikasi, terus habis itu kalian klik di bagian pengumuman corporate action. Nah, nanti setelah kalian klik pengumuman corporate action, nah nanti muncul tampilan seperti ini. Kalian klik di bagian merger, akuisisi, stock split, serta reverse stock split. Nah, terus habis itu tinggal disesuaikan dengan bulan ataupun tahun yang akan kalian cari. Nah, kebetulan di sini saya mencari untuk bulan Oktober ya, tahun 2021, teman-teman. Nah, di sini itu ada salah satu perusahaan. Di sini kebetulan saya ngambil contoh salah satu perusahaan yang melakukan pemecahan nilai saham pada bulan Oktober tahun 2021. Di sini ada Bank BCA atau dengan kode saham di sini BBCA. Nah, setelah itu saya download di bagian attachment di sini. Setelah saya download muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini dijelasin bahwa Bank BCA pada tanggal 12 Oktober nanti di sini itu dia akan melakukan tanggal cum date atau tanggal terakhir di sini itu para pemegang saham lama di sini itu memiliki saham BCA dengan harga yang sebelumnya. Nah, terus habis itu di sini pada tanggal 13 Oktober di sini itu tanggal X date atau bisa dibilang di sini tanggal dimulainya transaksi saham pada harga saham yang baru serta pada nilai nominal yang terbaru. Nah, di sini dijelasin ya teman-teman, pada saat sebelum tanggal 12 Oktober nilai nominal saham BCA itu di harga Rp62, 62,5 rupiah per saham. Nah, di sini itu dijelasin bahwa BCA akan melakukan pemecahan nilai unit saham setiap satu saham lama akan dipecah menjadi 5 saham baru. Nah, menjadi 5 saham. Setiap satu saham lama akan dipecah menjadi 5. Nah, otomatis kan berarti kalau 62,5 dibagi 5 berarti maka didapatkan hasilnya itu ya ini tadi 12,5. Nah, jadi nanti di sini nilai nominal baru setiap saham lama perusahaan di sini itu sebesar Rp12,5 per saham. Nah, mungkin lebih jelasnya kita langsung cek kembali lagi aja ya. Mungkin kita
bisa lihat di sini pada tanggal 12 Oktober tahun 2021 ini tanggal cum date perusahaan. Nah, di sini kebetulan saya sudah cari ya teman-teman, tanggal 12 Oktober tahun 2021 harga saham Bank BCA di sini tuh diperdagangkan pada harga Rp36.600. Nah, kan tadi dijelasin ya teman-teman di dalam attachment yang kita download tadi, di sini itu dijelasin bahwa perusahaan akan melakukan pemecahan saham dengan rasio pemecahan setiap satu saham lama akan dipecah menjadi Rp5. Peralat akan dipecah menjadi 5. Nah, jadi kan di sini itu berarti simpel aja. Nah, kan tadi kan setiap satu lembar saham BCA pada tanggal 12 Oktober tahun 2021 atau pada tanggal cum date-nya di sini di harga 36.600, di sini itu akan dipecah menjadi 5. Berarti nanti di sini itu pada saat tanggal 12 Oktober tahun 2021 harga terakhirnya itu di 36.600. Nah, pada keesokan harinya pada tanggal 13 Oktober tahun 2021 harga sahamnya itu tidak 36.600 lagi, namun di sini itu dipecah menjadi 5. Nah, apabila kamu pada selambat-lambatnya tanggal 12 Oktober tahun 2021 kamu memiliki saham Bank BCA satu lembar saham, ralat, maksudnya setiap transaksi di Bursa Efek kan di sini meminimal pembelian itu sebanyak 1 lot. Nah, apabila kamu memiliki saham Bank BCA pada tanggal 12 Oktober tahun 2021 sebanyak 100 lembar atau 1 lot, nah maka nanti pada tanggal 13 Oktober tahun 2021 kan tadi di sini dijelasin ya teman-teman, Bank BCA akan melakukan pemecahan saham dari setiap satu lembar saham bakalan dipecah menjadi 5. Nah, berarti nanti pada tanggal 13 Oktober tahun 2021 di sini, maka nanti otomatis saham yang kamu miliki tadinya sebanyak 100 lembar akan menjadi, karena dipecah menjadi 5, maka akan menjadi 500 lembar. Nah, otomatis harga sahamnya juga akan mengikuti. Kan ini kan per lembar sahamnya di harga 36.600. Nah, kalau jika dipecah menjadi 5, maka harga saham Bank BCA itu di harga Rp7.320 per lembar saham pada saat tanggal 12 Oktober tahun 2021 di closing atau ditutupnya. Nah, kebetulan di sini pada tanggal 13 Oktober tahun 2021, harga saham Bank BCA itu ditutup di harga 7.525. Nah, maka di sini itu bisa dibilang satu hari setelah dilakukan pemecahan nilai saham, harga saham Bank BCA itu mengalami kenaikan sebesar Rp205. Nah, kan tadi kan sebelumnya bisa dibilang kan tadi di sini itu setelah harga saham sebelumnya itu kan di 36.600 ya teman-teman. Nah, namun kan di sini itu pada tanggal 12 Oktober itu hari terakhir saham perusahaan sebelum dilakukan pemecahan saham. Nah, harganya itu di 36.600. Nah, kan ini kan dijelasin bahwa perusahaan akan memecah sahamnya menjadi setiap satu saham menjadi 5 saham. Nah, jadi kan di sini berarti pada saat nanti 13 Oktober kamu tadinya sebelum memiliki sebanyak 100 lembar saham, maka akan menjadi 500 lembar saham. Nah, jadi nanti di sini pada tanggal 13 Oktober, apabila kamu memiliki tadinya sebelumnya 100 lembar saham, maka akan menjadi 500 lembar saham. Karena tadi di sini saham BCA yang kamu miliki sebelumnya itu di sini akan dipecah menjadi 5. Perbandingannya itu 1:5. Seperti tadi yang dijelasin di sini ya teman-teman di attachment yang kita download tadi, 1:5. Nah, jadi maka nanti di sini harga saham perusahaan juga akan turut mengikuti ya. Tadi kan kamu beli pada saat 12 Oktober itu di harga 36.600, maka akan dipecah menjadi 5, maka akan dapatkan harganya itu di 7.320. Nah, namun kalau misalkan di sini ternyata harga saham BCA tanggal 13 Oktober itu ditutup di harga 7.525. Nah, maka di sini tuh harga saham BCA di sini setelah dilakukan pemecahan nilai saham, satu hari setelahnya atau pada tanggal X date di sini itu mengalami kenaikan sebesar 205 poin. Atau sebanyak Rp205 jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Oke teman-teman, jadi bisa dibilang stock split itu hampir sama ya seperti ini ya teman-teman. Misalkan kalian memiliki uang sebesar Rp5.000. Nah, jadi kalau misalkan kalian memiliki uang Rp5.000 itu dipecah menjadi nilai nominal Rp1.000 sebanyak 5. Nah, jadi kan sama aja kan nilai nominalnya kan 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Nah, jadi sama-sama aja dari satu lembar uang Rp5.000 dipecah menjadi 5 menjadi nilai nominal masing-masing Rp1.000. Nah, itu tadi sama seperti itu juga ya tadi teman-teman stock split. Jadi stock split
memecah nilai nominal saham serta memecah juga nilai harga saham perusahaan. Namun dari sisi kinerja keuangan perusahaan, baik itu dari sisi fundamentalnya, entah itu dari kinerja keuangan perusahaannya, ini masih tetap ya tidak mengalami perubahan, hanya dari nilai nominal saham perusahaan serta harga saham perusahaan saja yang memiliki perbedaan atau perubahan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai reverse stock split atau pemecahan penggabungan menjadi satu nilai saham serta harga saham. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan reverse stock split di sini? Jadi di sini itu mengurangi atau melakukan pengurangan dari jumlah lembar saham yang beredar sehingga diharapkan nilai nominal sahamnya bakalan semakin naik, atau menggabungkan menjadi satu beberapa saham sehingga menjadi satu gitu. Atau bisa dibilang di sini itu dari, misalkan sebagai contoh, dari 10 saham digabungkan menjadi satu saham. Nah, teman-teman, biasanya di sini tuh kalau perusahaan yang melakukan reverse stock split atau penggabungan nilai saham, biasanya di sini itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki, bisa dibilang di sini itu harga sahamnya yang terus-menerus mengalami penurunan, atau bisa dibilang di sini itu ya semakin turun, atau bisa dibilang kalau misalkan di Bursa Efek Indonesia, di sini kan harga saham terendahnya itu sebesar Rp50, atau bisa dibilang di sini itu tidak bergerak sama sekali selama beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir. Nah, teman-teman, biasanya sih ya, untuk yang perusahaan yang melakukan reverse stock split atau penggabungan nilai saham, biasanya ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sama seperti tadi yang saya sempat jelasin, di sini memiliki harga saham yang terus-menerus mengalami penurunan, serta bisa dibilang di sini itu berbeda ya dengan sistem dari stock split tadi. Di sini itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja bagus, harga saham yang terus-menerus mengalami kenaikan, sedangkan kalau reverse stock split itu kebalikannya, yang bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki harga saham yang terus-menerus mengalami penurunan akibat tadi di sini, salah satunya itu dari sisi fundamental perusahaan atau dari sisi kinerja keuangan perusahaan. Kan otomatis ya teman-teman, kalau semakin kinerja keuangan perusahaan itu semakin menurun, otomatis harga saham perusahaan atau apresiasi pasar di sini juga akan semakin mengalami penurunan. Nah, teman-teman, di sini itu sama seperti tadi ya, sempat yang saya bilang, di sini tuh sahamnya itu yang perusahaan-perusahaan yang melakukan reverse stock split atau penggabungan nilai saham di sini tuh yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki harga saham yang sudah sangat murah, atau bisa dibilang di Bursa Efek Indonesia itu saham yang sangat murah itu yang berada di harga Rp50. Dan di sini selama beberapa bulan terakhir itu harga saham perusahaan itu tidak bergerak kemana-mana. Dan biasanya di sini banyak yang ingin melakukan penjualan, namun tidak ada atau jarang sekali orang ingin melakukan pembelian saham perusahaan tersebut. Ya, toh bisa dibilang juga siapa sih yang mau membeli saham perusahaan sedangkan kinerja keuangan perusahaannya itu cukup buruk, dan siapa sih yang mau kayak gitu investasi pada perusahaan yang memiliki kinerja buruk dan tidak memiliki prospek ke depannya dan harga sahamnya, dan atau bisa dibilang di sini itu ya investasi kita itu tidak mengalami pertumbuhan. Nah, otomatis kan teman-teman nggak mau kan ya kayak gitu membeli saham perusahaan yang memiliki kinerja yang cukup buruk, karena ya di sini otomatis kan kalau misalkan kinerja cukup buruk ya harga saham perusahaan itu juga akan turut mengalami penurunan, dan mungkin bahkan akan berada di batas bawah yang ditetapkan Bursa Efek Indonesia itu di sini tuh di harga Rp50. Dan di sini tuh biasanya nanti perusahaan itu akan mensiasati agar bisa terjadi transaksi agar tidak didepak dari Bursa Efek Indonesia, karena nanti di sini kalau misalkan selang berapa bulan atau berapa tahun tidak ada terjadinya transaksi dari saham perusahaan, otomatis juga biasanya nanti akan didepak dari Bursa Efek Indonesia ya teman-teman. Nah, biasanya nanti perusahaan itu akan mensiasatinya itu dengan melakukan RSS atau reverse stock split. Diharapkan di sini itu ya saham perusahaan itu bisa aktif kembali lagi transaksinya seperti itu. Nah, sama seperti tadi ya teman-teman saya jelasin, di sini itu untuk reverse stock split itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau bisa dibilang di sini perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja yang cukup buruk, dan bisa dibilang selama beberapa tahun terakhir harga sahamnya cenderung bergerak di kisaran Rp50, tidak bergerak kemana-mana, dan perusahaan-perusahaan tersebut itu terancam akan dilakukan delisting, atau bisa dibilang di sini itu delisting itu bisa dibilang itu dikeluarkan paksa dari Bursa Efek Indonesia. Nah, biasanya sih kenapa sih perusahaan itu melakukan reverse stock split ya? Sama seperti tadi yang saya jelasin ya teman-teman, kan di sini itu kan dikeluarkan paksa atau delisting itu kan pasti otomatis kan hal yang tidak mau kan kayak gitu. Nah,
di sini tuh ya agar disiasati, agar tidak dikeluarkan paksa oleh bursa efek, di sini tuh ya perusahaan itu akan melakukan aksi kegiatan korporasi disebut sebagai reverse stock split. Ya diharapkan ya di sini tuh sebagai penyelamat perusahaan agar di sini itu perusahaan itu tetap terus listing atau bisa dibilang tetap terus berada di pasar modal, sehingga nanti di sini ya sahamnya itu bisa diperdagangkan di pasar modal. Nah, teman-teman sama ya seperti tadi yang sempat saya jelasin untuk reverse stock split juga sama ya seperti stock split ya teman-teman. Di sini itu harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada para pemegang saham lamanya. Di sini apakah setuju atau tidak akan dilakukan penggabungan nilai nominal saham. Nah, selanjutnya di sini itu otomatis kan kalau reverse stock split seperti tadi yang saya sempat bilang ya, kan karena di sini sahamnya digabung menjadi satu, dari beberapa saham digabungkan menjadi satu, otomatis kan share outstanding atau jumlah lembar saham yang beredarnya akan semakin menyusut. Serta juga bisa dibilang di sini itu tadinya misalkan dari 10 lembar saham dipegang oleh 10 investor, nah namun di sini digabungkan menjadi satu kan berarti kan investornya itu bakalan semakin berkurang. Kenapa ya? Karena di sini yang saham-sahamnya itu digabungkan menjadi satu seperti itu. Karena ya bisa dibilang di sini itu ya investor-investor yang lama tidak melakukan penambahan nilai saham, otomatis sahamnya tersebut akan terdilusi. Nah, sama seperti tadi ya teman-teman saya sempat jelasin, untuk reverse stock split ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja yang cukup buruk, ya atau bisa dibilang ya sisi kinerja keuangan perusahaannya selama beberapa tahun terakhir itu ya bisa dibilang tidak baik atau hancur ya teman-teman seperti itu. Nah, teman-teman, tujuannya dari reverse stock split itu apa sih? Nah, yang pertama ini diharapkan nanti adanya terjadi transaksi, sehingga diharapkan harga saham perusahaan di sini akan meningkat kayak gitu, dan otomatis di sini ya akan ada transaksi bagi perusahaan. Nah, selanjutnya di sini juga yang pasti otomatis juga jumlah investornya akan semakin berkurang ya, diharapkan dari reverse stock split, karena bisa dibilang di sini beberapa saham yang sama seperti tadi saya sempat jelaskan di beberapa menit sebelumnya, di sini itu jumlah investornya semakin berkurang karena di sini digabungkan dari beberapa saham menjadi satu saham seperti itu. Dan selanjutnya di sini otomatis juga likuiditas dari perusahaan juga bakalan berkurang ya. Kenapa ya? Karena di sini dari beberapa saham tersebut tadi contohnya kayak 10 saham digabungkan menjadi satu, kan berarti kan semakin sedikit saham yang beredar di pasar, dan otomatis kan juga penyebaran sahamnya itu semakin sempit ya. Kan jadi harusnya tadi ada 10 investor, namun digabungkan menjadi satu sahamnya, otomatis kan di sini investornya yang investor-investor besar saja memiliki saham perusahaan tersebut, sedangkan investor-investor kecilnya di sini itu ya bisa dibilang sahamnya itu ya di bawah dari minimal transaksi yang ada di Bursa Efek Indonesia itu minimal satu lot. Nah, jadi kan kalau digabungkan sahamnya ya jadi di sini transaksi sahamnya itu berada di bawah dari satu lot. Nah, otomatis kan semakin sedikit jumlah investor yang tercatat oleh perusahaan. Nah, selanjutnya sama ya tujuan dari reverse stock split seperti tadi yang saya sempat jelasin, di sini tuh menghindari dari adanya perusahaan di sini ditendang atau dikeluarkan dari bursa efek atau biasa disebut sebagai delisting. Ya karena di sini ya bisa dibilang kinerjanya cukup buruk selama beberapa tahun terakhir, harga sahamnya tidak mengalami pergerakan sama sekali. Ya otomatis di sini ya untuk mensiasatinya biasanya perusahaan itu akan melakukan reverse stock split. Oke teman-teman, jadi reverse stock split itu berkebalikan ya atau lawannya dari stock split. Kan kalau stock split tadi kan memecah dari suatu nominal saham menjadi beberapa lembar, kan kayak gitu, memecah dari satu menjadi beberapa lembar. Sedangkan kalau misalkan reverse stock split ini menggabungkan dari beberapa lembar menjadi satu lembar. Contohnya seperti ini tadi ya teman-teman, kalau misalkan untuk yang contoh seperti ini, kalau misalkan untuk reverse stock split kita memiliki uang sebanyak Rp1.000 sebanyak 5 lembar. Nah, uang Rp1.000 5 lembar itu kan sama aja jika digabungkan menjadi satu itu menjadi nilai nominal sebesar Rp5.000. Nah, sama seperti itu tadi ya teman-teman. Misalkan di sini itu tadi kamu memiliki 5 lembar saham salah satu perusahaan. Nah, namun di sini perusahaan akan melakukan reverse stock split. Nah, berarti di sini itu uang dari 5 lembar masing-masing bernilai Rp1.000 itu akan digabungkan menjadi satu lembar bernilai Rp5.000.
Oke teman-teman, ini kita ngambil contoh ya salah satu perusahaan yang melakukan reverse stock split sama seperti tadi ya, seperti dari stock split, teman-teman bisa download dari aplikasi dari website Kesei, terus habis itu nanti kalian sesuaikan untuk tahun dan bulannya. Nah kebetulan di sini tuh pada bulan September tahun 2020 ada salah satu perusahaan di sini tuh Bank Pembangunan Daerah Banten dengan kode saham BEKS. Nah, di sini dia akan melakukan stock split, Ralat akan melakukan reverse stock split. Nah, di sini setelah saya download, nah di sini tuh dijelasin pada tanggal 15 Oktober tahun 2020 perusahaan akan melakukan terakhir saham perusahaan tersebut itu akan dilakukan stock split, dan pada tanggal 16 Oktober di sini tuh akan dilakukan harga saham yang baru. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, tanggal 15-16 Oktober di sini itu ya harga sahamnya itu ya bergerak cenderung di kisaran Rp50, dan di beberapa bulan sebelumnya juga kita bisa lihat ya teman-teman, di sini juga harga sahamnya juga cenderung masih bergerak di Rp50. Nah, kita cek kembali lagi ya di bulan April tahun 2020 juga sama teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman, selama beberapa bulan terakhir harga saham perusahaan di sini yang bisa dibilang kalau memiliki kinerja yang cukup buruk ya otomatis harga saham juga tidak akan mengalami kenaikan dan otomatis akan mengalami penurunan, dan mungkin akan berada pada level batas bawah yang ditetapkan oleh Bursa Efek. Oke teman-teman, demikian ya untuk konten pembelajaran kita kali ini. Semoga konten materi pembelajaran yang saya sampaikan kali ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat beraktivitas kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juli 1972, Darmo Hadripranoto mendirikan Campina, perusahaan yang kemudian menjadi salah satu penguasa pangsa pasar es krim di Indonesia. Campina memulai langkah pertamanya dari sebuah garasi rumah di Jalan Gembong Sawah, Surabaya. Perkembangan bisnis Campina berjalan cepat. Setahun berselang, dengan dukungan cuaca panas Surabaya, produk-produk es krim Campina menjadi favorit masyarakat Kota Pahlawan. Pada tahun 1984, manajemen Campina mengambil langkah penting selanjutnya, yakni memindahkan pabriknya ke Rangkut, Surabaya. Cara penjualan es krim Campina pun dilakukan semakin beragam, menggunakan sepeda, freezer, hingga mobil van. Tahun penting lainnya bagi Campina terjadi pada tahun 1994, saat pemilik perusahaan konsumer raksasa Ultra Jaya Group, Sabana Prawirawijaya, mengakuisisi Campina dari tangan Darmo. Saat ini, kepemilikan saham Sabana di Campina mencapai 83,87%. Perlahan tapi pasti, Campina ikut mengembangkan pasar es krim di Indonesia. Penghasilan industri es krim telah meningkat 5 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Statista.com mencatat pendapatan dari industri es krim Indonesia sekitar 577 juta dolar Amerika Serikat atau setara 8 triliun rupiah pada tahun 2018. Dengan hanya 2 pemain besar yang bermain di industri, salah satunya adalah Campina. Pangsa pasar Campina di industri es krim tahun 2018 sekitar 20%. Sedangkan pesaing utamanya Walls, produk es krim milik perusahaan raksasa Unilever Indonesia, memiliki market share sekitar 60%. Namun persaingan sengit dengan Walls di industri es krim tidak menghambat pertumbuhan keuangan perusahaan. Langkah penting Campina untuk mengembangkan perusahaan ke level selanjutnya adalah melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017. Keuntungan Campina melompat lebih dari 57% pada tahun 2018 setelah manajemen Campina melunasi sebagian besar hutangnya menggunakan dana hasil IPO. Bersama musik khasnya, Campina membawa cita rasa bagi dunia konsumer Indonesia. Bersama musik dan rasanya juga, Campina terus berupaya bertahan dan mungkin bisa mencairkan hegemoni Walls di industri es krim Indonesia.